Assalamualaikum anak-anak kelas 6B. Jumpa lagi dalam pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok sering disebut sebagai pokok pikiran. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan menggunakan peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran sebagai berikut. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Dan yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Untuk menemukan ide pokok atau gagasan utama dan informasi dari sebuah laporan, kita dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah teks tentang hasil laut yang menjadi komoditas. Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Oleh karena itu, para nelayan kita harus pandai-pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut. Jangan sampai komoditas hasil laut dari luar negeri masuk ke Indonesia. Para generasi muda hendaknya ikut memikirkan pembangunan kelautan. Apa ide utama atau ide pokok paragraf tersebut? Ya, ide pokoknya adalah hasil laut merupakan komoditas ekspor. Selanjutnya, mari kita simak contoh yang kedua berikut ini. Ekor ini akan memendek dan tidak berfungsi sebagai penggerak di bawah air. Lambat laun, katak akan bernapas dengan paru-paru dan dapat hidup di luar perairan. Metamorfosis ini berakhir saat katak sudah dapat hidup di daratan dan berbentuk katak dewasa dengan 4 kaki. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metamorfosis terjadi pada serangga, amfibi, dan beberapa jenis hewan lain. Perubahan secara fisik ini berlangsung sejak hewan tersebut menetas hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada serangga ada 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna melalui tahap pupa yang menghancurkan sebagian besar sel tubuh, kemudian membentuk sel baru dengan bentuk berbeda. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna tidak melewati fase pupa, namun hanya melewati perubahan bentuk, ukuran, pergantian kulit, dan perubahan organ. Berikut peta pikiran dari teks tentang katak tersebut. Metamorfosis sempurna melalui tahap pupa. Katak akan bernapas dengan paru-paru dan hidup di darat. Metamorfosis katak berakhir saat katak dewasa memiliki 4 kaki. Metamorfosis terjadi pada hewan serangga, amfibi, dan beberapa hewan lain. Ekor ini akan memendek dan tidak berfungsi sebagai penggerak dalam air. Siapa yang tahu hewan apa ini? Ya, ini adalah kodok merah. Merupakan salah satu jenis kodok endemik yang paling langka dan hanya dapat ditemukan di beberapa lokasi di Pulau Jawa. Lebih tepatnya, kodok merah hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selain ovipar, perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin dibedakan menjadi 3. Yang pertama, vivipar atau melahirkan, yang kedua ovipar yaitu bertelur, dan yang ketiga ovovivipar yaitu bertelur melahirkan. Vivipar contohnya kucing, anjing, harimau, kuda, dan lain-lain. Dengan ciri yang kelihatan itu memiliki daun telinga dan mengalami masa mengandung, juga memiliki bulu atau rambut-rambut halus. Untuk ovipar, contohnya burung, ular, katak, ayam, dan lain-lain. Ciri yang nampaknya adalah tidak memiliki daun telinga dan dia mengarami telurnya. Sedangkan untuk ovovivipar tidak memiliki ciri khusus. Contohnya ikan pari, ikan hiu, platypus, beberapa ular, penyu, dan beberapa jenis buaya. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin
terdiri dari 3 macam, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Hewan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif secara membelah diri contohnya amuba. Yang mengalami perkembangbiakan secara fragmentasi contohnya cacing planaria. Dan yang mengalami perkembangbiakan secara tunas contohnya hydra. Selanjutnya berikut ini adalah gambar sebuah patung katak. Ya, kita sudah mempelajari cara-cara membuat patung. Sebelumnya, patung merupakan contoh karya seni rupa 3 dimensi, yaitu karya seni rupa yang dapat dipandang dari arah mana saja. Dalam pembuatan patung, kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama teknik, yang kedua alat dan bahan, dan yang ketiga sketsa. Macam-macam bahan dalam pembuatan patung, ada bahan halus atau lunak, ada bahan kasar atau kuat. Bahan lunak misalnya tanah liat, plastisin, atau lilin mainan. Bahan kuat misalnya kayu, batu, atau marmer. Teknik-teknik pembuatan patung ada berbagai macam teknik. Salah satunya membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi atau menyusun. Demikianlah pembelajaran kita di tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 kali ini. Assalamualaikum.